variasi genetik spesies orangutan di Riau. Definisi variasi genetik. Variasi genetik adalah perbedaan dalam susunan DNA di antara individu dan satu spesies. Pada orangutan, variasi ini mencakup perbedaan pada tingkat gen, alel, dan kromosom yang mempengaruhi kemampuan adaptasi kesehatan dan kelangsungan hidup di populasinya. Orangutan di Riau termasuk ke dalam kelompok orangutan Sumatera yang menurut penelitian memiliki tingkat variasi genetik yang sangat tinggi, bahkan lebih tinggi daripada manusia. Keberagaman genetik ini terbentuk akibat sejarahnya evolusi yang sangat panjang. Adanya pemisah populasi oleh hambatan geografis seperti sungai dan danau, serta pada dipersal jantan yang lebih luas dibandingkan betina. Variasi genetik spesies orangutan di Riau merupakan aset yang sangat penting yang harus dijaga melalui perlindungan habitat dan pengelola populasi berbasis data genetik. Keberagaman ini menjadi kunci bagi kelangsungan hidup orangutan di tengah ketekanan lingkungan dan perubahan ekosistem. Kasus erosi genetik pada orangutan di Riau, khususnya orangutan yang ada di Sumatera, yaitu Pongo abeli. Pongo abeli merupakan masalah serius yang mengancam keberlangsungan hidup spesies ini. Nah, pemburuan, deforestasi untuk perkebunan kelapa sawit dan tambang, serta perdagangan ilegal yang telah menyebabkan habitat fragmentasi habitat dan penurunan populasi yang pada akhirnya mempercepat erosi genetik. Di Riau, yang umumnya merupakan bagian dari populasi orangutan Sumatera atau Pongo abeli, dan sebagian kecil dari orangutan yaitu Tanuli atau Pongo tanuliensis yang sangat penting dalam memahami keberagaman dan keberlangsungan hidup mereka. Genom telah menunjukkan bahwa orangutan Sumatera memiliki keragaman genetik yang lebih tinggi dibandingkan dengan orangutan Kalimantan, meskipun jumlah populasinya jauh lebih sedikit. Nah, orangutan memiliki 48 kromosom diploid, berbeda dengan manusia yang memiliki 46, dan secara rata-rata DNA, orangutan lebih beragam dibandingkan manusia. Namun, meskipun keragaman genetik ini tinggi, fermentasi habitat akibat deforestasi di Riau mengancam keberlanjutan populasi ini karena semua diversitas genetik tidak akan cukup untuk menyelamatkan mereka jika habitatnya alami terus hilang. Manfaat keberagaman genetik orangutan. Yang pertama, untuk meningkatkan daya tahan terhadap penyakit. Keberagaman genetik yang tinggi memungkinkan orangutan memiliki variasi sistem kekebalan tubuh yang lebih baik, sehingga lebih tahan terhadap berbagai penyakit yang dapat mengancam. 2. Adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Variasi genetik memberikan kemampuan adaptasi yang lebih luas terhadap perubahan lingkungan seperti perubahan iklim, kerusakan habitat, dan tekanan dari aktivitas manusia. 3. Mencegah inbreeding dan penurunan kualitas genetik. Keberagaman genetik mengurangi risiko inbreeding yang dapat menyebabkan penurunan kesehatan, fertilitas, dan kelangsungan hidup keturunan orangutan. Yang keempat, menjamin kelangsungan populasi jangka panjang. Dengan variasi genetik yang cukup, populasi orangutan dapat bertahan dan berkembang secara berkelanjutan, menjaga keseimbangan ekosistem hutan tempat mereka hidup. Upaya pelestarian genetik orangutan. Pelindungan dan pemulihan habitat melindungi hutan alami dan memulihkan area yang rusak agar populasi orangutan dapat hidup dan berkembang dengan konektivitas habitat yang baik, mendukung pertukaran gen antar kelompok. Pengelolaan populasi berbasis genetik. Untuk melakukan pemantauan genetik untuk mengidentifikasi variasi genetik dan mengelola populasi secara efektif, termasuk program rehabilitas dan pelepasliaran orangutan yang mempertimbangkan aspek genetik. Pencegahan perburuan dan perdagangan ilegal, menegakkan hukum dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurangi ancaman pemburuan dan perdagangan ilegal yang dapat mengurangi jumlah dan keberagaman genetik orangutan di Riau. Penelitian dan edukasi. Melakukan penelitian genetik secara berkelanjutan untuk memahami dinamika genetik populasi orangutan dan memberikan edukasi kepada masyarakat serta kepemangkuan kepentingan tentang pentingnya pelestarian genetik orangutan di Riau.
Pembangunan koridor ekologi membangun koridor ekologi yang menghubungi habitat transfragmentasi agar terjadi aliran gen yang baik antar populasi orang hutan, menjaga keberagaman genetik tetap terjaga. Rencana pelestarian genetik lokal orang hutan di Riau. Yang pertama yaitu identifikasi dan pemantauan genetik populasi. Nah, ini dilakukan dengan cara survei dan analisis genetik secara rutin untuk mengidentifikasi tingkat variasi genetik dan struktur populasi orang hutan di Riau. Nah, data ini menjadi dasar dan perencanaan konservasi yang tepat sasaran. Yang kedua yaitu perlindungan dan pengelolaan habitat. Nah, ini digunakan untuk menjaga kelestarian hutan primer dan sekunder sebagai habitat utama orang hutan, serta memulihkan area yang terdegradasi untuk memastikan keberlanjutan populasi dan keaktivitasan antar kelompok. Kemudian yang ketiga, yaitu pembangunan koridor ekologi yang membangun dan melihara koridor. Nah, ekologi yang menghubungkan fragmen habitat terpisah agar terjadi pertukaran gen antar populasi serta mengurangi risiko isolasi genetik dan interbreeding. Yang keempat yaitu program rehabilitasi dan pelepas liaran berbasis genetik, yaitu melaksanakan rehabilitasi orang hutan yang mempertimbangkan keanekaragaman genetik agar individu yang dilepas liarkan dapat memperkuat variasi genetik populasi liar. Nah, yang kelima yaitu mencegah ancaman dari pemburuan dan perdagangan ilegal. Nah, ini menguatkan pengawasan dan penegakan hukum untuk melindungi orang hutan dari pemburuan dan perdagangan ilegal yang dapat mengancam keberagaman genetik. Nah, yang keenam yaitu pendidikan dan pemberdayaan masyarakat lokal. Nah, ini meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar hutan tentang pentingnya pelestarian orang hutan dan peranan keberagaman genetik dalam menjaga keberlangsungan hidup spesies ini. Nah, yang poin ketujuh yaitu kolaborasi dengan institusi penelitian dan konservasi. Ini bekerja sama dengan lembaga penelitian universitas dan organisasi konservasi untuk mengembangkan metode konservasi berbasis genetik dan implementasi. Program pelestarian ini dilakukan dengan efektif. Bentuk variasi genetik. Variasi genetik antar individu, perbedaan sifat fenotip seperti ukuran, warna bunga, atau bentuk daun yang diatur oleh perbedaan gen atau alel pada individu dalam satu populasi. Variasi antar populasi. Perbedaan genetik antar populasi dengan di lokasi perbedaan biasanya akibat seleksi alam atau hanyutnya genetik yang terjadi secara geografis. Selanjutnya, sumber variasi genetik, mutasi, perubahan acak atau urutan DNA yang menciptakan alel baru mutasi merupakan sumber utama keragaman genetik. Kemudian rekombinasi genetik terjadi saat meiosis melalui pindahan silang dan segregasi acak menghasilkan kombinasi alel baru pada keturunan. Penumpukan acak, proses fertilisasi yang acak menambahkan variasi kombinasi gen pada generasi berikutnya. Kasus erosi genetik pada tumbuhan dendan terjadi ketika variasi genetik dalam populasi tumbuhan ini menurun secara signifikan, sehingga mengancam kelangsungan hidup dan kemampuan adaptasinya. Erosi genetik dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yaitu penggundulan dan fragmentasi, habitat yang mengurangi jumlah individu dan memisahkan populasi, sehingga terjadi isolasi genetik dan penurunan aliran gen antar populasi. Selanjutnya ada overeksploitasi tumbuhan dendan untuk keperluan ekonomi atau penggunaan lokal yang berlebihan tanpa pengelolaan berkelanjutan. Selanjutnya ada inbreeding akibat populasi yang kecil dan terisolasi yang menyebabkan penurunan keragaman genetik dan meningkatkannya risiko penyakit serta penurunan reproduksi. Perubahan lingkungan yang cepat seperti perubahan iklim dan degradasi lahan yang mengurangi kemampuan tumbuhan dendan beradaptasi. Akibat erosi genetik ini, populasi tumbuhan dendan menjadi lebih rentan terhadap tekanan lingkungan, mengalami penurunan jumlah yang drastis sehingga risiko kepunahan. Oleh karena itu, upaya konservasi yang fokus pada pelestarian genetik dan habitat sangat penting untuk mencegah erosi genetik pada tumbuhan dendan. Selanjutnya, manfaat keanekaragaman genetik tumbuhan dendan. Nah, yang pertama yaitu adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Keanekaragaman genetik pada tumbuhan dendan memungkinkan populasi untuk mengadaptasi dengan perubahan lingkungan seperti perubahan iklim,
serangan hama atau penyakit baru. Nah, variasi genetik menyediakan bahan baku seleksi alam sehingga individu dengan sifat yang paling sesuai dan bertahan dan dapat berkembang biak. Yang kedua yaitu ketahanan terhadap penyakit dan stres lingkungan. Nah, populasi dengan keanekaragaman genetik tinggi memiliki peluang lebih dan besar untuk mengandung individu yang tahan terhadap penyakit atau kondisi lingkungan yang ekstrim. Hal ini mengurangi resiko kepunahan akibat wabah penyakit atau tekanan lingkungan lainnya. Nah, yang ketiga yaitu mendukung konservasi dan pemulihan populasi. Keanekaragaman genetik sangat penting dalam upaya konservasi. Populasi dendan dengan variasi genetik yang cukup dapat pulih lebih baik jika terjadi gangguan populasi seperti fragmentasi, habitat atau bencana alam. Yaitu menjamin keberlanjutan ekosistem. Keanekaragaman genetik pada tumbuhan dendan berkontribusi pada stabilitas dan produktivitas ekosistem. Dengan adanya variasi genetik, tumbuhan dapat mengisi berbagai relung ekonomi dan mendukung layanan ekosistem seperti penyerbukan, pengendalian hama, dan siklus nutrisi. Nah, yang kelima yaitu sumber untuk mengembangkan varietas unggul. Dalam bidang pertanian dan pemulihan keanekaragaman genetik, tumbuhan dendan menjadi sumber penting untuk mengembangkan varietas baru yang lebih unggul, seperti tahan penyakit dan adaptif terhadap perubahan lingkungan. Selanjutnya, ada upaya pelestarian genetik tumbuhan dendan. Yang pertama, konservasi in situ, melindungi dan menjaga habitat alami tumbuhan dendan agar populasi tetap hidup di lingkungan aslinya. Hal ini termasuk ke dalam pengelolaan kawasan hutan dan tanaman nasional yang menjadi habitat tumbuhan dendan sehingga proses evolusi dan interaksi ekologis tetap berlangsung alami. Yang kedua, konservasi ex situ melakukan pemeliharaan tumbuhan dendan di luar habitat aslinya, seperti di kebun botani, banggen, dan rumah kaca. Teknik ini membantu menyimpan keanekaragaman genetik dalam bentuk biji, jaringan tanaman, atau kultur jaringan untuk digunakan di masa depan. 3. Pemuliaan dan perbanyakan terpadu. Mengembangkan program pemuliaan yang mempertimbangkan variasi genetik untuk menghasilkan individu dengan sifat unggul dan adaptif. Perbanyakan secara vegetatif atau generatif dilakukan untuk menjaga keragaman genetik sekaligus meningkatkan populasi. Yang keempat, pengelolaan habitat dan restorasi ekosistem, yaitu memulihkan habitat yang rusak dan mengelola ekosistem secara berkelanjutan agar tumbuhan dendan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Restorasi ini juga membantu menghubungkan fragmen habitat yang terpisah mendukung aliran gen antar populasi. 5. Ada edukasi dan pemberdayaan masyarakat, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian tumbuhan dendan dan keanekaragaman genetik, melibatkan masyarakat lokal dalam kegiatan konservasi agar pelestarian berjalan efektif dan berkelanjutan. Yang keenam, penelitian dan monitoring genetik, yaitu melakukan penelitian untuk memetakan variasi genetik dan memantau dinamika populasi tumbuhan dendan secara berskala. Data ini digunakan untuk menginformasikan strategi konservasi yang tepat dan adaptif. Rencana pelestarian genetik tumbuhan dendan. Berikut adalah rencana pelestarian genetik tumbuhan dendan yang terintegrasi berdasarkan kebijakan nasional dan praktik konservasi sumber daya genetika tanaman di Indonesia. Pertama, konservasi in situ. Menetapkan lokasi-lokasi habitat asli dendan sebagai kawasan pelestarian sumber daya genetik di dalam habitat in situ, seperti cagar alam, taman nasional, atau kawasan hutan lindung. Melindungi dan mengelola habitat alami dendan agar dapat evolusi dan adaptasi alami tetap berlangsung serta mencegah perubahan peruntukan lahan di kawasan tersebut. Kedua, konservasi ex situ. Mengumpulkan dan memelihara aksesi dendan di luar habitat aslinya seperti kebun koleksi, banggen, kebun, botani, dan laboratorium kultur jaringan. Melakukan pemeliharaan dan peremajaan akses secara berkala untuk menjaga kualitas keanekaragaman genetik serta mendokumentasikan seluruh koleksi secara sistematis. Baik, sekian dari materi pemaparan tentang keanekaragaman genetik. Terima kasih.